maka ini pun harus jadikan kuadrat, yaitu 10 kuadrat. Nah, kemudian untuk mendapatkan panjang kolam, kalau ubin birunya ini sudah diketahui, ini adalah 10, maka kesananya tinggal tambahkan 2. Panjang kolamnya akan tahu kalau ini 10, kemudian ditambah 2, berarti panjang kolamnya adalah 12 ubin. Assalamualaikum Sobat Excellent semuanya, berjumpa dengan saya di channel Excellent Math. Di channel ini kita akan belajar bersama semua hal tentang matematika. Kalian bebas menanyakan soal tentang matematika di kolom komentar, dan akan saya bahas pada video-video berikutnya. Tidak hanya itu, bagi kalian pecinta Excel atau yang sedang belajar Excel, jangan lewatkan juga, saya akan berbagi tips dan trik menggunakan formula di Microsoft Excel. Tonton terus sampai habis ya, dan jangan lupa subscribe channel ini. Supaya kalian tidak ketinggalan materi di video-video terbaru channel ini, jangan lupa klik tombol loncengnya juga, oke? Mari kita mulai belajar. Berikutnya adalah menentukan rumus pola bilangan. Nah, kita langsung ke soal saja. Misalkan kita diminta untuk menentukan urutan ke-9 dari pola bilangan ini. 2, 5, 8, 11, 14, dan seterusnya. Sebenarnya kita bisa dengan mudah mengerjakannya sih, karena ini hanya urutan ke-9. Kita tinggal lanjutkan saja. 2 ke 5, oh tambah 3. 5 ke 8, tambah 3. Ternyata tambah 3 terus. Kalau tambah 3 terus, berarti kita tinggal masukkan saja di sini. Tambah 3 jadi 17, tambah 3 lagi jadi 20, dan seterusnya sampai kita peroleh urutan ke-9. Ini adalah urutan ke-1, 2, 3, 4, 5, berarti nanti setelahnya urutan ke-6, urutan ke-7, dan seterusnya. Sampai kalian dapatkan urutan ke-9. Kalau kebetulan di sini urutannya sedikit, kalian bisa menggunakan cara itu. Tapi kalau urutannya banyak, kalian akan kesulitan nanti kalau menggunakan cara itu. Kelamaan nanti. Lalu bagaimana agar tidak lama? Nah, kita lihat ini. Ternyata pola bilangannya adalah dari satu bilangan ke bilangan berikutnya selalu ditambah dengan 3. Kalau begitu, berarti pola bilangannya adalah UN sama dengan 3N ditambah C. Ini sama seperti kita tadi waktu pola bilangan genap dan ganjil. Ya, kenapa 3N? Karena di sini bertambah 3. Maka ini 3 kali N. Dengan N adalah urutannya dia urutan keberapa. Nah, kalau urutan ke-1 berarti 3 kali 1 N-nya. N-nya 1 ditambah C. Padahal urutan ke-1-nya adalah 2. Kita masukkan ini urutan ke-1-nya 2. 3 kali 1, 3 ditambah C. Maka kita akan dapatkan C. C-nya berarti 2 kurangi 3 atau negatif 1. Dengan demikian, maka polanya adalah 3N kurangi 1, karena C-nya min 1. Ini 3N plus C, C-nya min 1, maka UN-nya jadi 3N min 1. Dengan demikian, kalau kita mau cari urutan ke-9, berarti U9, urutan ke-9 tuh. U9, 3N, N-nya 9. Ya, karena kita cari urutan ke-9, berarti N-nya kita ganti dengan 9. 3 kali 9 dikurangi 1. Maka hasilnya 27 kurangi 1, 26. Ini enaknya kalau kita pakai cara menentukan rumus pola bilangannya dulu. Meskipun nanti soalnya urutan ke-100, kita nggak akan kesulitan. Karena kita sudah tahu polanya, 3N-1. Kalau urutan ke-100 ya ini tinggal ganti aja dengan 100. 3 kali 100 kurangi 1. 300 kurangi 1 begitu. 299. Kalau kalian mau pakai cara ini ditambah-tambah sampai urutan ke-100, lama sekali. Ya, 15 menit nggak selesai nanti. Nah, ini kegunaannya
kita tahu rumus pola bilangan. Berikutnya, soal kedua. Tentukan urutan ke-20 dari pola bilangan berikut. Ya, bilangannya 110, 106, 102, 98, 94, dan seterusnya. Nah ini, urutannya banyak ini, urutan ke-20. Kita akan kesulitan kalau mau pakai cara ini. Maka kita harus cari pola bilangannya, rumusnya bagaimana. Nah, kita cari dulu selisihnya berapa. Ternyata di sini tidak seperti soal ini tadi, ini ditambah. Dari satu bilangan ke bilangan berikutnya, ditambah terus, tambah 3, dan seterusnya. Kalau ini enggak, ternyata berkurang. Ini dikurangi 4, ini dikurangi 4, demikian seterusnya. Nah, terus bagaimana polanya kalau di sini berkurang? Ya, kita lihat. Pola bilangannya UN sama dengan negatif 4N. Ya, ini negatif 4. Kenapa negatif 4? Karena ini berkurang 4. Jadi disesuaikan dengan ini. Kalau ini tadi plus 3, ya ini 3. Ya, plus 3 juga. Kalau ini minus 4, ya negatif 4, ya ini minus 4 juga. Minus 4N. Begitu. Sama dengan cara ini tadi. Urutan ke-1-nya berapa? Urutan ke-1-nya adalah negatif 4 kali 1. Ya, N-nya diganti 1. Ditambah C. Urutan ke-1-nya menurut soal ini 110. Kita masukkan 110 sama dengan negatif 4. Kenapa negatif 4? Ini hasil kali dari negatif 4 kali 1. Satunya tadi N, karena urutan ke-1. Lalu kita dapatkan C-nya. C-nya adalah 110, ini ditambah 4. Ini pindah ruas ke sana, jadi ditambah. Ya, karena dari negatif pindah ruas jadi ditambah. Kalau ini tadi pindah ruas ke sana jadi dikurangi. Ya, jadi minus, jadi negatif. 2 kurangi 3. Kalau ini menjadi tambah 110 ditambah 4. Maka C-nya adalah 114. Dengan demikian, maka pola bilangannya dirumuskan UN sama dengan negatif 4N ditambah 114. Ini tadi negatif 4N ditambah C. C-nya sudah kita hitung 114. Boleh juga 114-nya ditulis di depan. Jadi 114 dikurangi 4N. Ini min 4N ini jadi ini dikurangi 4N. Ya, itu adalah rumus pola bilangannya. Sehingga kalau mau cari U20, tinggal masukkan saja N-nya kita ganti 20. Jadi min 4N plus 114. Min 4 kali N, N-nya 20 ditambah 114. Ini tadi. Lanjut, hasilnya adalah negatif 80 ya, karena ini 4 kali 20 kan 80. Minus, ini juga minus. Ditambah 114 ya, min 80 tambah 114. Hasilnya 34. Penjumlahan bilangan bulat, ingat kembali pelajaran kelas 7. Ya. Itu hasilnya untuk rumus pola bilangan. Kita lanjutkan. Masih tentang pola bilangan, rumus pola bilangan. Gambar berikut adalah pola ubin pada dasar kolam. Nah, seperti ini. Pola ubin pada dasar kolam. Kalau panjang kolamnya 3, ini ada birunya yang 1 ini di tengah. Kalau panjang kolamnya 4, ada 4 buah ubin biru di sini. Kalau panjang kolamnya 5, ada berapa ini? 9 ubin yang warnanya biru. Nah, yang ditanyakan, saat ubin birunya berjumlah 100, ubin putihnya berapa? Ini ubin putihnya yang mengelilingi ini. Ubin putihnya berapa yang mengelilingi ini? Ya, kalau kita lihat di sini, kalau panjangnya 3 berarti kan ubinnya semuanya ada 9 ini, karena 3 kali 3. Nah, birunya 1, berarti nanti putihnya ada 8. Kalau yang ini panjang kolamnya 4, berarti semua ubinnya ada 16, 4 kali 4. Tetapi di sini yang warna biru ada 4, berarti nanti warna putihnya ya ini tadi 16 dikurangi 4. Demikian seterusnya. Atau kalau kita gambarkan lebih detail dalam pola bilangan menjadi semacam ini. Yang pertama, kolam yang berukuran 3, panjang kolamnya 3. Panjang kolam sama dengan 3 ubin. Maka
jumlah upin total adalah 3 kuadrat. 3 kali 3 ya. Rumus persegi, luas persegi waktu SD ya, S kuadrat. Sisi dikuadratkan, 3 kuadrat, 9 hasilnya. Nah, ubin birunya ada 1 ya, 1 kuadrat ini. 1 kuadrat, hasilnya 1. Maka ubin yang warnanya putih adalah 9 dikurangi 1, yaitu 8. Nah, ternyata ada hubungan ini. Kalau panjang kolamnya itu 3, maka ubin birunya itu 1 kuadrat. 1 itu diperoleh dari 3 dikurangi 2. Apakah ini juga berlaku untuk panjang kolam yang lain? Coba kita lihat. Kalau panjang kolamnya adalah 4. Panjang kolamnya adalah 4 ubin. Jumlah ubinnya berapa? Jumlah ubinnya tentu saja 4 kuadrat, karena persegi tadi 4 kali 4. Lalu bagaimana ubin birunya? Ubin birunya ini 2 kali 2 ya, persegi dengan sisinya 2 kuadrat, jadinya 4. Bagaimana ubin putih? Ubin putihnya jumlah ubin semuanya dikurangi yang biru, sehingga ubin putihnya ada 12. Nah, kita lihat di sini, ternyata betul ini ada hubungan panjang kolam dengan ubin biru. Kalau panjang kolamnya 4, ubin birunya itu adalah 2 kuadrat. 2-nya ini diperoleh dari 4 dikurangi 2. Berkurang 2. Kok bisa berkurang 2 ini? Kanan kiri ini. 4 berkurang 2 untuk kanan kiri. Ini tadi 3 berkurang 2 untuk kanan kirinya. Sehingga tinggal 1. Ini berkurang 2 kanan kiri, tinggal 2. Bagaimana dengan yang 5? Panjang kolamnya 5. Coba kita perhatikan. Panjang kolam 5 ubin, maka jumlah ubinnya adalah 5 kuadrat atau 25. Ubin birunya, nah ubin birunya ini 3 kali 3 atau 3 kuadrat, hasilnya 9. Maka ubin putihnya adalah 25 kurangi 9, hasilnya 16. Kita lihat hubungannya. Panjang kolam 5, ubin birunya 3. Nah, ini ada pengurangan juga. Ternyata ini teratur. Ini berpola ini. Ada pola. Jadi ubin birunya itu selalu berkurang 2 dari panjang kolamnya, kemudian dikuadratkan. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan. Coba kita lihat lagi. Ini tadi panjang kolamnya 5, ubin birunya adalah 5 kurangi 2 tadi dikuadratkan. Soalnya tadi yang diketahui justru ubin birunya tadi. Ketika ubin birunya 100, berapa ubin putihnya gitu. Nah, kalau kita balik, kalau kita tahu ubin birunya, berarti kita tahu panjang kolamnya. Karena tadi panjang kolam untuk jadi ubin biru itu kurangi 2 dari sini. Nah, kalau di sini ubin birunya udah tahu, maka panjang kolamnya ya tinggal tambahkan 2 ini. Nah, sekarang coba kita masukkan ke dalam soal. Diketahui oleh soal tadi, ubin birunya itu berjumlah 100. 100 itu kalau dinyatakan dalam bentuk kuadrat adalah 10 kuadrat. Ingat, tadi mau ke panjang kolam itu ini harus dalam bentuk kuadrat. Ini 2 kuadrat, ini 3 kuadrat, maka ini pun harus jadikan kuadrat, yaitu 10 kuadrat. Nah, kemudian untuk mendapatkan kalau panjang kolam, kalau ubin birunya ini sudah diketahui, ini adalah 10, maka kesananya tinggal tambahkan 2. Panjang kolamnya akan tahu kalau ini 10, kemudian ditambah 2, berarti panjang kolamnya adalah 12 ubin. Ya, ini yang ditanyakan adalah ubin warna putih. Maka penyelesaiannya, kita cari panjang kolamnya dulu. Nah, panjang kolamnya tadi adalah ini, 10 ditambah 2. Panjang kolamnya akan ketemu 12. Ya, mengikuti pola ini. Kalau sudah tahu panjang kolamnya, maka jumlah ubinnya, jumlah ubin keseluruhannya kan kita tahu. Panjang kolam dikuadratkan, 12 kuadrat, 144. Nah, kalau sudah tahu ubin putihnya, tinggal jumlah ubin dikurangi ubin biru. Maka ubin putihnya adalah 144 dikurangi 100. 144 itu adalah jumlah ubin, 100 itu yang ubin biru. Ini. Maka ubin putihnya ada 44 buah.
Sampai di sini dulu video kali ini. Tunggu kelanjutannya ya di video berikutnya.